Jika ingin melihat salah satu bukti masa keemasan Kerajaan Bali di Lombok, Anda bisa mendatangi Pura Agung Gunung Sari. Tidak seperti pura-pura peninggalan Kerajaan Bali lainnya. Pura ini berada di tempat yang lumayan dalam sehingga terasa sepi dan auranya mampu memberikan ketenangan. Pura ini tepat sekali untuk Anda yang ingin berwisata spiritual. Di kalangan masyarakat Sasak, pura ini lebih dikenal dengan nama Pura Agung Gunung Sari. Namun, nama sebenarnya adalah Pura Gunung Agung. Nama yang mempunyai keterkaitan dengan pendiri dan sejarah pendiriannya. Pura Gunung Agung dibangun pada 1717 oleh anak Agung Ketut Murah Karangasem. Menurut pemangku Gede Gunung, pura ini merupakan perwujudan rasa syukur anak Agung sebagai panglima perang. Saat itu anak Agung berhasil menyelesaikan tugasnya dalam membantu menenangkan pertikaian di tanah Lombok antara kerajaan Sileparang. Anak Agung mendapat firasat bahwa tugas yang diembannya sangat berat. Karenanya, ia mendatangi salah satu tempat persembunyian di Gunung Agung untuk memohon agar ia mendapat keringanan dalam bertugas. Begitu berhasil menjalankan tugas dan hendak pulang ke Bali, ia bersama pasukannya singgah di salah satu tempat yang dipenuhi pohon tua, hewan buruan, dan mata air. Di tempat itu ia merasakan ketenangan yang istimewa. Maka, ia memutuskan untuk tetap tinggal, membuat istana, dan mendirikan pura. Pura yang ia dirikan kemudian diberi nama menggunakan nama gunung di Bali tempat ia bersembahyang sebelum berangkat ke Lombok. Maka, jadilah pura tersebut bernama Pura Gunung Agung. Tak seperti Pura Suranadi, tak banyak pengunjung yang mendatangi Pura Gunung Agung ini. Baik pengunjung domestik maupun mancanegara. Letaknya yang cukup tersembunyi menjadi sebab mengapa tak banyak pengunjung yang mengetahui keberadaan wisata pura di Lombok ini. Saat menginjak area pura, suasana Hindu dan suasana asri akan terasa kuat. Anda akan mencium bau dupa yang kental, yang bercampur dengan bau bunga di dalam area pura ini. Tak hanya umat Hindu saja yang diperbolehkan masuk ke dalam area pura, setiap pengunjung akan diterima dengan hangat. Meskipun Anda hanya sekedar melihat-lihat bangunannya yang megah, ataupun sekedar ingin merasakan ketenangan spiritual di tempat peribadatan ini. Setelah melewati Madya Mandala, gerbang masuk, Anda akan menemukan Balai Banten, yaitu sebuah tempat di mana para pemeluk Hindu mempersiapkan upakara, sesajen. Kemudian Anda akan menemukan tempat peribadatan dengan patung Ganesha yang besar di sebelah kanan dan patung Dewi Uma di sebelah kiri. Di Utama Mandala, tempat utama untuk berdua, Anda akan menemui Padmasana, yaitu singgasana Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Selain itu, Anda juga akan menemui bangunan-bangunan pendukung lainnya,
Saat Anda berkeliling dan melihat-lihat bangunan yang ada di dalam Pura Gunung Agung ini, Anda akan menemui arsitektur bangunan yang syarat dengan filosofi. Pura ini seakan membawa Anda pada masa abad ke-17. Jangan lewatkan untuk menjelajah bangunan yang ada di dalam area pura ketika Anda berkunjung ke Pura Gunung Agung ini. Pura Gunung Agung ini terletak tak jauh dari kota Mataram, Lombok, yaitu sekitar 8 km. Dengan menempuh rute Jalan Udayana Rembiga, Bandara Lama, Gunung Sari. Setelah menemui perempatan Gunung Sari, beloklah ke kanan sekitar 600 meter. Kemudian beloklah ke kanan lagi sampai menemukan jalan tanah. Setelah menempuh jalan tanah sejauh 200 meter, Anda sudah memasuki kawasan Pura Gunung Agung. Pura Gunung Agung terletak di sebelah kanan jalan. Nah, putuang jadi jalan tempelangan di sini. Tempelangan di sini. Satu, dua, tiga, empat. Sudah. Pura Batu Bolong Lombok, sebuah mahakarya yang terletak di ujung sebuah batu andesit yang menjorok ke laut. Sebuah view yang akan membuat takjub siapapun yang melihatnya. Nama Pura Batu Bolong bukan hanya ada di Lombok saja, tetapi di Tabanan, Bali pun ada juga nama Pura Batu Bolong. Keduanya selain berfungsi sebagai tempat ibadah, namun mampu menjadi sebuah destinasi wisata alam, budaya, religi, dan sejarah dalam satu kawasan yang sama. Sejarah Pura Batu Bolong Lombok. Sejarah Pura Batu Bolong Lombok merujuk kepada perjalanan seorang tokoh agama Hindu yang bernama Dang Hyang Dwijendra dari Pulau Jawa, Bali, kemudian menuju Lombok. Pura Batu Bolong Lombok diperkirakan dibangun pada tahun 1533. Secara pribadi, saya kagum dengan penentuan tata letak pembangunan pura tersebut yang mampu menghasilkan view yang luar biasa. Daya tarik Pura Batu Bolong Lombok, judul yang penulis sajikan memakai diksi Trisula keindahan. Hal tersebut dikarenakan di Pura Batu Bolong Lombok terdapat 3 pesona utama sebagai daya tarik untuk mendatangkan para pengunjung ke lokasi tersebut. Adapun Trisula keindahan Pura Batu Bolong Lombok adalah sebagai berikut. 1. Pura daya tarik yang pertama tentu saja Pura Batu Bolong Lombok. Pura Batu Bolong Lombok sudah berumur ratusan tahun, namun masih kokoh berdiri di tepian laut. Di sekitar pura dan di dalam Pura Batu Bolong Lombok terdapat patung-patung yang sangat dihormati, dikeramatkan, dan diagungkan, seperti patung naga, patung Laksmana, patung Rama, patung Subali, patung Sugriwa. Sejarah penamaan Pura Batu Bolong Lombok merujuk kepada batuan besar tempat Pura Batu Bolong Lombok berdiri kokoh, yang memiliki lubang akibat abrasi. 2. Batu andesit daya tarik yang kedua adalah batuan tempat Pura Batu Bolong Lombok berada. Batuan tersebut berwarna hitam, serta masuk ke dalam kategori batuan andesit. Batuan andesit memang sering ditemukan di sebuah kawasan perbatasan lautan, atau di zona yang masuk ke dalam kategori memiliki intensitas vulkanik yang tinggi. Pada faktanya, ternyata ada kaitan erat tentang batu andesit dengan keberadaan sebuah candi atau pura. Kebanyakan bahan pembuatan candi memakai batuan andesit. 3. Pantai daya tarik selanjutnya dari Pura Batu Bolong Lombok adalah letaknya yang berada di sebuah pantai eksotis yang bernama Pantai Senggigi. Pantai tersebut memiliki panorama yang sangat indah. Orkestrasi alam yang disajikan adalah perpaduan ombak,
Batu Bolong dari Mataram hanya berjarak 12 km dengan kisaran waktu